Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue dan Gustian di sini dari channel DG Enthusiast. Oke, jadi setelah sekian lama nih gue nggak syuting sama abang gue udah balik, ada di belakang kamera ya kan. Thank you banget bang ya, udah ngilang lama ya. Anjing banget pokoknya. Oke, jadi hari ini berkesempatan buat kita review tipis-tipis aja kayak biasa. Ada motor PCX tahun 2019 punyanya Ko Gandim atau Mas Gandim gue panggilnya. Nah kebetulan hari ini beliau nggak bisa hadir ke sini. Kenapa? Karena sibuk juga. Tapi nanti kita bakal usahain buat ngesisipin record pembicaraan atau telepon nanti ya gitu. Sekarang kita langsung ke motornya aja. Ini motornya. Oke, jadi bisa kalian lihat di sini, ini PCX 2019 yang ABS, karena setahu gue juga ABS semua ya kalau nggak salah. Ini udah keyless juga, dan kalau misalnya kalian pengen tahu spek standarnya mungkin udah ada di channel-channel lain, jadi kalian bisa lihat di channel lain dulu. Karena PCX yang ada di sebelah gue sekarang, ini udah bisa dibilang rata kanan lah ya, bisa dibilang ini udah full modifikasi, berikut dari eksteriornya maupun bagian engine-nya, kayak gitu. Jadi sekarang kita bahas dulu dari eksteriornya ya. Oke, berdiri ya. Sebentar. Oke, jadi ini untuk bodinya, ini udah di full repaint body halusnya. Ini warna ungu. Ungunya itu kalau misalnya siang hari kayak ada semi-semi lembayung gitu, metalik juga, banyak siraliknya. Cuman mungkin karena ini review pertama kita indoor dalam ruangan. Dan juga thank you banget buat Sangkuriang Coffee nih. Ini kita lagi ada di Sangkuriang Coffee di Jalan Sangkuriang nomor 55. Patokannya itu ada di depan JNE Sangkuriang, dekat dari Komplek Kota Mas Cimahi atau juga dari pom bensin Sangkuriang, SPBU Pertamina Sangkuriang ya. Di sini kalian bisa cuci mobil, cuci motor, sambil ngopi juga di sini. Jadi sekali lagi thank you banget buat Sangkuriang Coffee. Oke, kita lanjut lagi. Ini bodinya udah dicat warna ungu. Ini full, setahu gue ini dibikinnya di DJ Paint, Adoni, gue juga kenal. Dan ini mohon maaf banget, gue disclaimer dulu. Kenapa? Karena gue di sini nggak dikasih list modifikasi, jadi gue nggak tahu detailnya seperti apa. Cuman motor ini udah ada di gue sekitar 1 mingguan. Yang dirubah selama di tangan gue apa aja kita bakal bahas duluan. Yaitu nih, ini kabel-kabel ini tadinya cukup berantakan. Yang ada di stang sini yang masuk ke racer ini, karena ini kan racernya juga di custom. Ini tadinya kabelnya cukup berantakan dan bener-bener main motong kabel gitu aja. Gue juga nggak tahu dari tangan siapa sebelumnya. Gue rapihin di sini ke dalamnya juga, terus dikasih cover kabel kayak gini. Sudah gitu yang nggak kelihatan ada di bagian dalam sini. Gue nge-wire plug atau mempersimpel bagian perkabelan. Kabel-kabel sensor CKP, sensor dan lain-lain semuanya gue replace atau pemindahan tempat saja. Jadi lebih simpel kalau ketika motor ini dibongkar gitu, dan mempermudah juga ketika motor ini perlu dibongkar atau mungkin ada trouble. Tapi amit-amit jangan sampai ada trouble ya, kayak gitu. Dan semua pengerjaan yang gue lakuin di sini itu dibantu sama Teraspeed, bengkel andalan gue yang sekarang. Teraspeed, thank you banget, ada ya Izal. Mereka tuh bengkelnya ada di Jalan Sariwangi. Lengkapnya kalian cek aja Instagramnya, gue nanti taruh di deskripsi link Instagramnya. Oke, kita lanjut lagi ya. Udah gitu sekarang karbonnya nih. Part-part apa aja sih yang udah di karbon? Oke, bagian depan sini, ini yang dasi depan V ini. Cuman yang bagian dalam visornya enggak. Udah gitu laci kanan kiri. Udah gitu kita kalau mungkin mundur ke belakang. Di sini di tengah-tengah juga ada set covernya kanan kiri di karbon Kevlar. Udah gitu yang di behel tengah-tengahnya box filter, cover CVT yang bagian depan atau keongnya. Udah gitu cover knalpot. Ini kan udah pakai roboan ya, cover knalpot roboannya plus end cap roboannya juga udah di karbon Kevlar kayak gitu. Nah, sekarang kita bahas ke pengeremannya aja ya. Pengeremannya
Ini untuk yang depan udah pakai master rem Brembo RCS 17 Kosawarta yang cukup overkill. Maksud gue overkill apa? Karena mungkin ukuran pistonnya terlalu besar yang hanya buat tendang kaliper Brembo 4 piston yang aksial, bukan yang radial ya. 4 piston aksial, ini 4P grey red logo kayak gitu. Terus udah gitu selang remnya juga yang depan ini udah diganti pakai braided brake lines. Ini udah pakai high performance selang remnya. Ini ABS ya. Jadi ke modul ABS dulu baru ke bawah kayak gitu. Udah gitu di sini juga diganti disc brake depan nih. Disc brake depannya ini udah pakai KTC ukuran 260 dan otomatis buat kalian-kalian yang mau ganti disc brake ini harus ganti bracket kalipernya. Kan karena berhubung ini bracketnya harus ganti juga karena ini pakai kaliper Brembo 4P ini. Jadi ini udah dibuat juga dari dural yang diproses pakai mesin bubut ya. Kelihatannya karena cukup kasar, bukan CNC. Jadi kayak gitu. Udah gitu buat velg depannya ini udah pakai velg RCB palang 8. RCB palang 8 SP811 warna gold standar. Maksud gua standar tuh standar dari Racing Boy-nya ya, atau dari RCB-nya. Ini tuh pakai velg Vario. Nanti kita bakal bahas lebih lengkap. Jadi kalian tonton aja sampai habis. Udah gitu ban depannya ini pakai Pirelli Diablo Rosso Sport yang ukurannya 100/80 ring 14 kayak gitu. Buat bos-bosannya juga ini udah di custom karena ini velg Vario. Udah gitu as roda dan baut-bautnya ini udah hampir full, semua pakai full stainless warna biru gitu ya, stainless ya, yang orang sebut Pro Bolt kayak gitu. Oke, kita sekarang ke yang pengereman belakang. Ini master rem yang kirinya atau master rem belakangnya juga udah diganti pakai Brembo RCS 14 yang non Kosawarta atau yang model awal. Ini juga cukup overkill tapi nggak terlalu keras. Kenapa? Karena yang belakangnya itu udah pakai kaliper Brembo 2P aksial yang grey, yang red logo juga, big logo kayak gitu. Udah gitu kita masih bahas di stang. Ini stangnya setahu gue udah pakai Beat Street, diganti pakai Beat Street. Entah kenapa, karena gue juga belum pernah coba PCX yang standar kayak gitu. Udah gitu riser stangnya juga ini diganti pakai Kitako dural CNC, dan untuk tutup risernya ini yang ada di body yang bulat ini juga udah diganti pakai dural dan non CNC ya kelihatannya, karena ini cukup kasar juga. Gua nggak tahu bikinnya di mana. Udah gitu hand gripnya di sini pakai Big High Tech Parts kanan kiri. Ini yang G2 karena nggak terlalu keras. Udah gitu saklarnya kanan kiri pakai pulsar original karena gue kemarin udah black, udah lihat dalamnya, ini original. Udah gitu kanan kirinya ini bracket tabung master remnya pakai WR3. Udah gitu tabungnya juga pakai WR3 kayak gitu. Oke, sekarang kita mundur ke bagian kanan belakang. Oke, lanjut. Mundur ke sini. Yang bakal kelihatan banget ketika kalian ngelihat di bagian tengah ke belakang motor ini adalah banana untuk airflow dari throttle body ke saringan udara atau filter boxnya ya. Dan ini banananya juga pakai BRT yang ukurannya juga cukup besar, dan gue juga nggak tahu ini ukuran berapa. Udah gitu radiatornya di sini masih standar, cover radiatornya pakai TZM Project ya, Kevin, ini teman gue juga di Bogor. Udah gitu knalpotnya di sini pakai roboan yang udah di reset untuk spek mesinnya gitu ya. Spek mesinnya apa kalian tonton aja sampai habis, oke? Nah di sini roboannya modelnya sama aja sama yang massal untuk spek tune-upan, tapi di sini bedanya ukuran lehernya lebih besar dan ukuran saringan yang ada di dalamnya juga lebih besar kayak gitu. Terus udah gitu di sini shock breaker yang belakang ini diganti pakai Öhlins yang ukurannya standar kalau nggak salah 340 apa 345 ya. Udah gitu velg belakangnya, ini velg belakangnya juga karena Vario itu velgnya yang belakang itu pengeremannya tromol, jadi otomatis yang belakang ini di custom dan dikasih adaptor buat disc belakang karena motor ini tetap mempertahankan double disc brake seperti standarnya gitu ya. Ini adaptornya juga bahan dural non CNC. Kemarin juga sempat ada kejadian bautnya copot entah, dan waktu gua pakai nyangkut bandeng belakang nggak bisa maju. Gua pikir modul ABS-nya karena gua habis kenapin kabel ya kan, tapi ternyata bautnya lepas dan udah gua perbaiki. Caranya gimana sih bang kalau misalnya bautnya sering longgar? Oke, kalau bautnya sering longgar kalian tinggal beli steel tape plus ada namanya cairan kayak lem gitu namanya Loctite.
itu harganya sekitar 30 sampai 40 ribu. Itu kalian tinggal aplikasiin aja, tinggal kencengin, karena baut-baut stainless kayak gini itu nggak bisa terlalu kencang. Kenapa? Kalau misalnya kalian terlalu kencang, itu bakal patah di dalam dratnya. Sesuai pengalaman gue gitu ya. Udah gitu di sini ada penggantian disnya juga. Disnya di sini KTC ternyata yang modelnya mirip-mirip AMS. Ini setahu gue ukurannya 250 kalau nggak 260 ya, karena cukup besar, beda dari yang lain. Disc brake belakangnya cukup besar. Udah gitu tadi juga udah gue mention kaliper belakangnya pakai Brembo 2P axial grey big logo. Udah gitu selang remnya sama pakai braided brake lines by Hell. Ini kelihatan nih masih ABS-nya masih jalan, jadi nggak dilangsungin. Ini tuh modul ke arah modul ABS-nya cuman sampai sini doang selang remnya. Kedepannya itu kayak piping besi gitu, dan bahannya kuat karena besi itu setahu gua nggak ngembang ya, nggak memuai gitu ya. Kalau buat pengereman cukup karena nggak terlalu panas gitu ya. Oke, untuk ke bagian kirinya, di sini box filternya tadi udah gue mention masih standar, tapi udah di karbon Kevlar juga. Shock breakernya juga sama, otomatis nggak mungkin belang ya. Udah gitu block CVT-nya ini warna silver, entah di repaint atau kayak gimana gue nggak tahu. Mungkin segitu aja sih. Terus ini cover joknya ini pakai throttle up. Bagasinya nggak downdraft downdraft. Ini isinya barang-barang gue semua, jadi nggak bisa. Kameranya menyon. Oke lanjut. Nggak bisa gue liatin ya karena barang-barang gue semua di sini. Udah gitu karpetnya juga ditambahin karpet Indomie kalau anak-anak sekarang bilangnya. Gue juga nggak tahu nama bahannya apa, karena gue juga di Mio gue pakai. Terus di sini deh, kita lihat lampunya sekarang. Nah ini buat lampunya udah dibikin full di Progenetics. Entah habis berapa, yang jelas ini pakai RGB juga, jadi bisa ganti gini. Entar. Ini warnanya bisa gue sesuaiin dari Android kayak gitu. Oke, buat lampu sennya juga ini sequential. Nggak yang kiri kok nggak ya? Nah, entar. Ya lampu sennya sequential, depan sama belakang juga sama full LED. Kita sambil nyalain aja motornya nggak apa-apa? Asli? Oh bentar aja ya. Oke. Wait. Atau nggak gini aja deh, nggak usah nyalain ya. Sorry banget, gue juga nggak bisa cek sound knalpotnya karena gue lagi di indoor kayak gini. Jadi nanti video suara knalpotnya kalian bisa denger video selanjutnya. Gue bakal test ride motor ini. Kayak gitu. Sebentar ya, belum keluar. Oke. Oke, enter. Nah jadi buat kalian yang pengen ganti warna, di sini udah ada aplikasinya. Kalian bisa ganti warna gitu aja, bebas. Mau warna apapun, bisa banget. Atau mau dibikin dangdut, bisa banget, ya kan? Biar kayak bis-bis malam gitu kan. Ini pokoknya, wah udahlah. Kalian mau gimana juga, bebas. Pokoknya lampunya ini ada pilihannya juga. Ada yang lebih pelan, ada yang lebih kencang, ada yang diem, cuman kayak gradasi warnanya ganti-ganti. Terus bisa kalian pencet auto juga, jadi kencang banget. Enggak terlalu. Nah ini maksudnya jadi kencang banget, dan dah cukup mungkin segitu aja ya. Oke, sekarang kita duduk lagi sekalian penutupan. Gua ini dulu bentar, cek bentar ya, soalnya takut keputus. Oke. Yang bakal gue bahas terakhir di sini itu adalah mesinnya. Mesinnya ini gue kasih tahu singkat aja. CVT full dibikin, mesin juga full dibikin, semuanya di Bolot Speed 99 di Om Bolot. Nah, untuk racikan CVT-nya nggak bisa gue sharing, dan untuk spek mesinnya di sini pakai Seher 63 dan juga udah di stroke up. Gue nggak bisa ngasih tahu detail juga karena keinginan dari ownernya, jadi gue cukup bisa ngasih tahu segitu aja. Dan ECU-nya juga di sini udah diganti pakai Juken 5. Juken 5 karena warek teh kieu panas salah, warek salah gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi buat kalian teman-teman yang penasaran, kalian bisa kasih apa ya? Bisa ke bengkel mana aja yang kalian bisa percaya gitu ya, karena bengkel di Bandung tuh banyak banget buat build engine. Jadi kalian tinggal cari-cari aja, ngobrol-ngobrol dulu, cari tempat-tempat terdekat juga dari rumah kalian biar nggak repot bolak-baliknya bawa motor ya kan. Oke, jadi mungkin cukup sekian untuk video kali ini.
Gue berterima kasih banyak banget buat Ko Ganlim atau Mas Ganlim udah ngizinin gue buat nge-retouch tipis-tipis PCX-nya. Dan PCX ini adalah motor warisan yang dikasih oleh almarhum bapaknya Ko Ganlim, kayak gitu kurang lebih ceritanya ya. Jadi ini motornya dirawat baik-baik, tapi ditawarin dulu mulu ke gue biar gue beli. Itu dari kemarin tuh ya, aduh ampun emang. Jadi mungkin cukup sekian, terima kasih buat yang udah nonton. Buat teman-teman semua yang punya PCX, boleh banget video ini di-share. Dan juga kalian kalau misalnya emang suka video ini, boleh kalian like. Dan kalau misalnya kalian belum subscribe, boleh juga subscribe. Karena gue juga butuh banget support dari kalian. Dan ngomong-ngomongin soal support nih, gue juga lagi mensupport channel baru. Channelnya namanya Vespa Pora, itu pakai PH ya, Vespa Pora. Kalian bisa cek juga Instagramnya di Vespa_Pora. Buat teman-teman semua juga yang apa ya, passionnya ada di Vespa, maaf anjing. Ya, ada passion di Vespa. Kalian bisa banget cari-cari Vespa di sana. Karena gue juga hari ini baru habis syuting Vespa VBB France sama Itali gitu kan. Jadi kalian juga bisa nonton di sana. Nanti kalau misalnya video mereka upload duluan, gue kasih linknya di deskripsi kayak gitu. Oke, jadi terima kasih banyak sudah nonton. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Keep riding safe and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.